inilah. Tapi Imam Ghazali mengatakan rumah hakiki adalah kolbu, maka kolbul mukmin baitullah. Kolbunya rumah orang beriman yang hakiki kolbunya, dan kolbu orang beriman itu rumahnya Allah, rumah tempat menyebut-nyebut nama Allah. Jadi jangan sebut-sebut rupiah mas ya, jangan sebut-sebut ukiran ya Mas Arif, jangan sebut-sebut proyek di kolbu, jangan. Nanti kalau Allah marah, Allah masih ada rasa kepada kita, bisa dibangkrutin ini. Jangan. Cukup pikiran kita sibuk dengan urusan dunia, tapi kolbunya, fuadnya, sirnya Allah bersihkan dari selainnya. Amin ya rabbal alamin. Allah itu lebih feminim dari perempuan. Allah bukan perempuan. Lebih perkasa dari laki-laki. Allah bukan jantan laki-laki. Allah bukan seperti yang kita bayangkan. Itu yang disebut kudus. Feminimnya Allah, dia indah. Feminimnya Allah, Allah maha pencemburu. Maka disebut innallaha ghayur. Allah betul-betul pencemburu. Dan sedikit dipercikan sifat itu ke perempuan, maka pasangan kita sangat cemburu. Apalagi Mas Arif tambah sukses, itu Mbak dia tambah cemburu. Iya benar ya. Tapi nggak boleh naruh muka Mas Arif di kolbu mediannya. Nggak boleh sama sekali, sama sekali. Di kolbu kita cuma wajah tu wajhiya lillah. Ya, lilladzi fataras samawati wal ardh. Di wajah kolbuku hanya boleh menatap kepada wajah Allah. Maka kalau pandang kekasih, pandanglah dia jalalnya jamalnya Allah. Jadi boleh nggak suka sama kekasih? Boleh. Anggap dia pancaran dari jalalnya, keagungan, keperkasaan. Kalau perempuan pandang suami, kalau suami pandang istri, pandanglah dia jamalnya Allah. Jamalnya Allah, Allah pencemburu. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mau ngaji apa lagi kita nih bos? Yang kedua ya, pertama kolbu yang diangkat. Kolbu kalau nyebut nama Allah diangkat. Yang kedua, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat orang-orang beriman dan yang diberi ilmu. Perhatiin, diberi ilmu. Ngukir gini bikin joglo perlu ilmu nggak? Perlu ilmu, maka Allah angkat. Diangkatlah orang-orang ini. Sama baca kitab, baca Quran itu ilmu, maka lihatlah orang-orang berilmu Allah angkat. 1 derajat kah, 2 derajat kah, tergantung berapa anugerah ilmu yang diberi Allah kepadanya. Ya. Itu yang kedua. Lalu kenapa orang beriman diangkat Allah? Karena di kolbunya ada nama Allah. Lalu kenapa orang berilmu diangkat oleh Allah? Karena dia diberi Allah. Berarti kalau nggak diberi Allah diangkat nggak? Maka kalau udah sukses banget nih nanti Mas Arif, ini kan udah mulai sukses nih. Kalau nanti sukses, jangan kayak Korun. Korun itu sukses dulu, dia murid dekatnya Sayyidina Musa. Minta doa, ya Nabi Allah doain dong, engkau kan bisa bercakap-cakap dengan Allah. Bisa bisik-bisik sama Allah. Tolong dong sampaikan ke Allah, si Korun orang miskin, ingin berjuang dengan Nabi Musa. Tolong doakan si Korun punya harta. Apa yang terjadi? Nabi Musa senang. Oh ada pejuang nih. Didoain. Bener jadi. Jadilah dia orang kaya. Salah satu orang paling kaya setelah Fir'aun dan Haman. Jadilah dia bohir. Bohirnya.
Kalau Bohir itu bisa membackup para pejabat dan militer. Haman itu panglimanya. Maka jadilah Korun menteri keuangannya siapa? Bohirnya Firaun. Dulu didoain siapa? Nabi Musa. Tapi setelah dia kaya, dia bilang, ini sukses karena aku yang usaha. Bukan karena doa si Musa itu. Musa cuma bisa ngemeng-ngemeng doang. Ya, dia masih zikir-zikir doang misalnya. Yang sukses mah aku, yang usaha mah aku. Aku muncul. Di saat dia mengaku dirinya, maka Nabi Musa sedih. Hati. Jangan pernah bikin sedih kekasih Allah. Korun bikin sedih gurunya yang disebut mantan gurunya. Maka Nabi Musa ini jangankan laut itu bisa dibelah nggak sama Nabi Musa dengan izin Allah. Bumi gunung itu sahabat Nabi Musa. Maka Allah kalamkan kepada bumi, wahai bumi, telanlah si Korun. Sudah pernah kan ada di Sulawesi, mana waktu itu Sulawesi Tengah ya? Ada kampung ambruk, kira-kira seperti itu Korun. Maka bernostalgialah orang-orang kalau ada harta jumpa di dalam tanah disebut harta Korun. Ya, padahal bukan si Korun yang ono ya. Ini bukan cocok logi, ya, itu tanda living Quran, pengaruh kisah-kisah Quran. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, yang diangkat Allah, yang kedua siapa tadi? Orang yang beriman, karena di kolbunya ada nama Allah. Yang diangkat itu lebih tinggi lagi tergantung berapa ilmu diberi. Maka orang yang diangkat itu yang utul ilma, yang diberi ilmu. Diberi ilmu itu ada dua jenis. Diberi zahirnya dia usaha mencari, disebut ilmul kasbi. Ilmunya dicari, sekolah, nyantri, kursus, belajar. Ada sekolah alam yang terbentang menjadi guru. Ada orang yang dia bersihkan, dia kuduskan kolbunya. Dibersihin kolbunya, lalu nur Allah masuk ke dalam kolbunya. Disebut ilmu wahbi, ilmu anugerah. Bukan wahabi ya. Ilmu apa? Wahbi. Ini istilah Imam Ghazali. Ilmu wahbi ini karena rajin bersihin kolbu. Jika kolbunya tembus sampai kepada ruhnya disebut laduni. Apa makna laduni? Antara dia dan Allah tidak ada jarak kecuali hijab nur. Itulah ilmu para wali 9, itulah ilmunya Sunan Kudus. Jadi Sunan Kudus ini salah satunya dapat laduniah kudsiyah yang disahkan takdir ya, jika benar ibarahnya dapat anugerah itu, maka beliau dapat kemuliaan hadrah kudsiyah, salah satunya hifz Quran, hafal Quran. Maka Kudus sekitarnya sampai hari ini berkah laduni yang diberikan kepada beliau jadi kampung Quran. Betul ya? Banyak pesantren Quran nggak di sekitar Kudus ini? Banyak. Pusatnya di mana, Gus? Mbah Arwani ya, Yanbu, siapa lagi? Sekitar sini lah. Semua walaupun tidak pas di Kudus. Inilah karomah aulia, jasadnya mungkin sudah ditanam dalam tanah, tapi nurnya masih Allah kekalkan sampai sekarang. Alhamdulillahirabbil. Oleh karena itu jangan pelit-pelit baca Fatihah untuk para aulia, untuk orang tua yang telah berjuang mengislamkan negeri ini ya. Kenapa kata baginda sallallahu alaihi wasallam, lam yashkurin nas man lam yashkurillah. Siapa yang tidak menghargai, mensyukuri, berterima kasih kepada manusia yang berjasa kepadanya, maka dia tidak benar-benar bersyukur.
Langsung saja kepada Allah. Iya, itu hakikatnya bagus, tapi syariatnya ketinggalan. Syariat itu gabungan daripada tarekat, hakikat, dan ma'rifat, sehingga dia ada adab di dalamnya. Jadi tidak sempurna syariat kalau orang nggak bertarekat, tidak berhakikat, tidak bermakrifat. Nah, makrifat isinya ada. Hakikatnya Allah semua. Ini kan yang ngasih saya minumnya hakikatnya Allah kan. Tapi karena asbab Mas Arif, saya berterima kasih kepada Mas Arif. Yang menggerakkannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang-kadang nih kita ketinggian ngaji hakikat, ketinggalan ada. Ya, nauzubillah summa nauzubillah. Dan orang-orang ahlu sunnah di Pulau Jawa ini kelebihannya suka berterima kasih lewat tawassul dan istighosah. Nah, maka salah satu amalan di sini kalau bisa sekali sebulan adalah tawassul istighosah ya. Monggo nanti ada sirot versi libatnya nanti ada. Versi Nur Al-Qudusnya nanti ada. Karena kita bersanad juga kepada ulama-ulama thariqah insyaallah. Meskipun kita ini gak pantas namanya ada di bawah nama mereka ya. Ente pantas gak namanya di bawah wali? Enggak. Ente gimana Gus Hadi? Gak pantas kita. Apalagi saya ini ya. Dan yang ketiga yang Allah angkat, wa rafa'na laka dzikrak. Kalau ini langsung, kalau tadi yarfa'illah, dia Allah mengangkat. Fi buyutin adzinallah, di rumah-rumah yang Allah izinkan diangkat, masih dia. Giliran makrifat dan sholawat kepada Nabi Muhammad, lafaznya ya, wa rafa'na, kami angkat setinggi-tingginya engkau hai Muhammad, apa? Zikraka, sebutan tentangmu. Gimana zikra? Sholawat kepadamu, kajian tentangmu, sunnah ajaranmu, pewaris-pewarismu, makrifat tentangmu. Itu makna dari zikra. Maka siapapun yang membicarakan Nabi, berselawat kepada Nabi, yang mengisahkan sunnah Nabi, sirah Nabi, yang mengurai kemakrifatan tentang Nabi, Allah ikut sertakan dia keangkat. Jadi yang boleh diangkat itu cuma dua, Allah, Muhammad Sallallahu Alaihi. Orang beriman gak diangkat kecuali di kolbunya nama Allah. Berarti yang diangkat siapa? Namanya. Orang berilmu diangkat karena diberi ilmu. Rasulullah itu menyebut dirinya ana madinatul ilmi, pusat ilmu itu aku. Berarti ilmu kita terpusat pada Rasul. Jika ilmu turun dari Allah, nggak langsung ke kita, turunnya ke Madinatul Ilmi dulu, ke Rasul dulu, baru terpancar ke kolbu kita. Lalu yang ketiga, langsung Allah katakan, siapapun yang bermakrifat tentangmu, yang cinta kepadamu, sebut-sebut kamu, salawat kepadamu, selalu mengikat kalbunya dalam robitoh kepadamu, maka Allah langsung rofakna, kontan, cash, nggak ada perantara, langsung diangkat oleh Allah SWT. Maka yang salawat diangkat namanya. Coba lihat tuh. Ya, di YouTube yang paling rame untuk lagu-lagu Islami apa? Lagu sholawat apa lagu-lagu Islami yang ngepop? Sholawat. Coba di banyak hadroh. Hadroh itu nggak akan diangkat Allah kalau dia nggak sholawat. Maka marawis, walaupun marawis itu enak juga didengar, tapi nggak ada yang semasyhur sholawat. Itu coba siapa namanya yang suaranya bagus banget tuh, Alma ya. Suaranya persis kayak orang Arab. Seperti yang mendendangkan dulu lagu Laila Majnun itu tuh. Umi Kulsum, Masya Allah suaranya. Pas lihat itu orang Indonesia. Dulu waktu dia marawis suaranya indah, tapi nggak pernah diangkat oleh Allah. Mulailah pas pandemi dia salawat Nisa Sabian, salawat itu diangkat.
Apapun terpaan yang menimpa isu-isu Nisa Sabian, lewat masalah. Dilebur dengan sholawat. Maka jadikan sholawat itu, ini mohon maaf, ini perbedaan orang kalau ngaji ma'rifat dengan cuma sholawat tanpa guru. Ini mohon maaf ini. Orang banyak menjaga dunianya dengan sholawat. Supaya rezeki banyak, sholawat Mas Arif. Nah, ada yang ngomong gitu kan? Supaya badan sehat, sholawat Mas, gitu ya. Ada yang gitu nggak ngomong Mas? Ini bener, tapi kurang tepat. Dunia ini binasa, setara dengan bangkai kata Rasulullah. Kalau sholawat, dia dikekalkan Allah. Karena Allah bersolawat dengan kekadimannya, keazaliannya, maka Allah akan kekalkan itu sholawat selama-lamanya. Masa dunia yang fana dijaga-jaga dengan sholawat yang dikekalkan Allah? Gak pantas. Terus gimana caranya? Sibukkan hati merindukan sang Nabi. Sibukkan hati sholawat mencintai Nabi. Sibukkan ruh menatap nurnya Nabi. Maka tadi saya senang tuh hadrahnya. Ya, khairul bariyah. Gimana? Nazarah ilayya ma anta illa. Terus Kanzul. Coba Mas, ayo Mas. Mumpung belum hujan nih Mas. Bentar lagi hujan ini. Hujan kita bubar. Ya. Khairul bariyah